Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope you all always in a good condition ya. Walaupun hujan-hujan kayak gini, semoga semuanya sehat dan ya, of course, semoga selalu bahagia. Oke, di kesempatan kali ini untuk sesi online hari ini ya agak sedikit berbeda karena saya mau mengulas sedikit nih tentang materi yang waktu itu belum sempat kita bahas bersama, yaitu tentang unit 3 ya. Walaupun materi ini waktu itu sempat saya ujikan di spoken test waktu UTS kemarin, tapi that's okay. Sekarang kita mau belajar versi teoritisnya dulu ya. Oke, it's unit 3. Judulnya adalah Places I Love. Jadi nanti boleh sambil teman-teman menyimak video saya, bisa juga dibuka untuk buku modulnya gitu ya. So, sesuai dengan judulnya ya, Places I Love. Jadi nanti kita akan mendeskripsikan tentang tempat. Nah, kira-kira tempatnya tempat apa nih? Apakah tempat favorit kalian atau kota Purwokerto atau kota lainnya? Kita bisa simak untuk video ini sampai akhir ya. Alright. Yes. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan brainstorming dulu nih tentang tempat. Brainstorming itu adalah ya kita panaskan dulu otak kita ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk brainstorming. Oke? Nanti kita juga akan belajar tentang simple present tense ya. Nanti saya akan izin membuka slide PPT yang berbeda ya, untuk belajar tentang simple present tense, tapi mungkin kita akan pelajarin itu di akhir nanti. Jadi saya akan mempelajari di slide yang ini dulu ya. Setelah itu nanti kita akan belajar untuk cara outlining descriptive text ya. Outlining ini adalah membuat kerangka ya, sebelum nanti jadi teks yang betulan, kita nanti akan belajar untuk membuat kerangkanya dulu nih tentang descriptive text itu kira-kira bagaimana sih. Dan yang selanjutnya yang nanti akan jadi assignment juga, yaitu membuat descriptive text of course about suatu tempat ya, karena hari ini kita akan membahasnya tentang tempat begitu. Oke. Nah, selanjutnya, oke, di sini ada video, tapi saya mungkin tidak akan menampilkan di sini. Kita skip saja. Oke. Nah, di sini ada beberapa list pertanyaan yang mana ini bisa jadi prompt kalian untuk belajar brainstorming ya. Kita panaskan dulu otak kita. Jadi, ada pertanyaan. What do you know about Purwokerto? Kira-kira kalian tahu apa sih soal Purwokerto? Menurut kalian Purwokerto itu apa sih? Bisa sambil di imagine ya, oh Purwokerto itu adalah kota kecil di Central Java. Purwokerto is one of the small city in Central Java. Purwokerto is one of the district and Banyumas Regency and so on. Bisa juga seperti itu. Nanti kita juga bisa memikirkan apa sih something unique from Purwokerto. What is the unique about Purwokerto? Misalnya Purwokerto has Batu Raden, Purwokerto has mendoan as the original food gitu ya. Bisa juga sambil dibandingkan kira-kira Purwokerto dengan kota asal kalian itu ada nggak sih kesamaan keunikannya atau perbedaan keunikannya gitu. Bisa nih, what about your place? Gimana sih keunikan dari tempat kalian gitu. What is special about your place? Apa sih yang spesial dari kota tempat asal kalian? Kita bisa pikirkan itu sebagai brainstorming ya. Kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas dulu secara teoritis tentang descriptive text. Ya, pastinya kita semua udah nggak asing ya sama yang namanya descriptive text. Yang mana ini sudah banyak sekali dipelajarin waktu zaman SMP atau SMA ya, tentang descriptive text. Ya, saya akan mengulas singkat saja ya. Jadi untuk descriptive text ini, ya judulnya The Descriptive Text, of course, isinya adalah teks untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, mohon maaf ini saya tidak menuliskan di sini, tapi saya akan jelaskan secara singkat untuk materi tentang the purpose of the descriptive text atau tujuan daripada descriptive text.
ya. Jadi purpose, goal ataupun aim of the descriptive text adalah to describe something, some place or someone. Sama seperti namanya ya, descriptive. So text deskriptif to describe, untuk mendeskripsikan sesuatu, suatu tempat atau seseorang ya. Jadi besok lagi kalau kalian ada soal UAS ataupun soal apapun itu dan di situ ada teks deskriptif, terus ada soal what is the function of the text or what is the purpose of the text or what is the aim of the text, jawabannya adalah to describe apa? To describe someone, to describe Semarang, to describe Purwokerto, apapun itu. Oke, intinya kata kuncinya adalah to describe. Oke, kalau Miss jawabannya to describe semua nih pilihannya, ya berarti harus dilihat dulu tuh describe-nya topiknya tentang apa, begitu ya. Nah, sama seperti teks pada umumnya ya, teks pastinya terdiri dari paragraf. Nah, paragraf ini isinya tentang apa, kita bahas di sini satu persatu. Ya, untuk di descriptive text pastinya di sini akan ada identification. Identification itu apa, Miss Jo? Identification itu adalah berisi tentang general information dari sesuatu yang kalian deskripsikan. Jadi kalian harus perkenalkan dulu nih, kalian mau mendeskripsikan apa. Kalian nggak mungkin kan ujuk-ujuk atau tiba-tiba gitu ya mendeskripsikan misalnya kota ini panas, kota ini ada di Jawa Tengah, ini itu. Tapi kalian belum menyebutkan spesifiknya itu, kalian topiknya menjelaskan tentang apa. Kan kita sebagai pembaca nggak tahu ya. Jadi kita harus menjelaskan dulu nih, harus perkenalkan dulu ya. Kita menjelaskan tentang apa, mendeskripsikan tentang apa. Misalnya di sini ada Purwokerto is one of the small city in Central Java. Oh, oke. Berarti ini mendeskripsikan tentang Purwokerto ya. Is the identification, general information of a city or of something to be described. Ya. Setelah itu nanti kita akan menjabarkan atau spill dikit nih, kita biasanya bahasanya spill ya. Kita spill dikit nih tempat recommended atau apa sih something yang unik daripada Purwokerto itu sendiri. Kita spill paling tidak bisa 2 points ya. Seperti di sini contohnya adalah kita menjelaskan tentang Baturaden dan Rita Supermall. Oke, bahasanya bisa seperti ini. Untuk identification ya. Purwokerto is one of the small city in Central Java. In Purwokerto, we have Rita Supermall and Baturaden. Terus nanti kita jelaskan di bagian description. Kita move ke bagian description yang mana ini merupakan dagingnya daripada descriptive text ya, atau inti daripada descriptive text adalah description. Jadi di bagian description kalian harus menjelaskan atau mendescribe secara detail. Di sini body description, you have to explain the detail. Misalnya di sini kita sudah memilih Baturaden and Rita Supermall, ya kita menjelaskan tentang Baturaden first. Kira-kira Baturaden itu apa sih? Isinya di Baturaden ada apa sih? Di Baturaden ada apa sih? Kita jelaskan di situ. Contohnya yang pertama di sini. First, talk about Baturaden. It is located in blah 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 blah. Many people like to visit there when the holiday season. Bisa juga menjelaskan yang lain gitu ya. Ini hanya contoh saja. Selanjutnya, controlling ideas yang kedua. Aduh, ini mohon maaf ya agak terpotong sedikit. Yang kedua ada the second place is Rita Supermall. Everyone likes to go there because bla 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 bla. Jelaskan kenapa sih orang-orang suka ke Rita Supermall, atau Rita Supermall sih apa sih? Bisa menjelaskan Rita Supermall is one of the mall in Purwokerto. Everyone likes to go there to go shopping and window shopping or walk around there. Bisa juga seperti itu ya. Bisa juga nih kalian menjelaskan untuk kota lain, misalnya kota Yogyakarta gitu ya. Di sini di bagian identification-nya kita bisa bilang Yogyakarta is one of the province in Indonesia. Ya, everyone loves to Yogyakarta because Yogyakarta is a beautiful city. Misalnya seperti itu.
Terus habis itu bisa juga kita menjelaskan tentang iconic place atau apa sih kebiasaan orang-orang di Yogyakarta atau cuaca, bisa juga food atau culture di sini ya. Bisa misalnya dengan contoh in Yogyakarta we can say Keraton and Malioboro. Everyone likes to go Keraton because blah 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 blah. In Keraton we can learn about history and culture. Keraton is located in jalan bla 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 ya, and then move to Malioboro misalnya. Malioboro is a one of the iconic street in Yogyakarta. In the Malioboro, people can walk around, window shopping, and shopping, dan lain-lain. Kalian juga bisa menjelaskan tentang culture, food, weather, dan apapun itu, ya. Jadi terserah kalian. Seperti itu. Nah, nanti di bagian conclusion kita bisa menjelaskan ulang seperti contohnya everyone likes to go Yogyakarta because Yogyakarta is a special city. Seperti itu bisa. Atau everyone likes to go Purwokerto because Purwokerto is a small city that is beautiful. Seperti itu. Jadi diulas lagi menggunakan sinonim atau kata-kata yang berbeda. Begitu ya. That's it. Nah, oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang simple present tense dulu ya. Tapi ini sebentar saya coba close dulu. Why ini tidak bisa terclose? Ya, oke, wait. I'm sorry. Alright, the next one kita akan menjelaskan tentang simple present tense dulu ya. Yang kenapa sih kita harus belajar simple present tense? Karena ya simple present tense ini adalah salah satu jenis kalimat yang digunakan untuk teks deskriptif gitu ya. So kita akan pelajarin sedikit untuk simple present tense. Alright, yes, simple present tense. Kayaknya ini udah nggak asing lagi ya untuk teman-teman semuanya di sini. Simple present tense adalah salah satu jenis tenses atau rumus kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Okay, come on, my slide, be nice please. Okay, dan nanti kita akan belajar tentang positive sentence, verb, dan juga negatif positive sentence pakai verb, positive sentence pakai to be, dan negative sentence pakai verb, dan negative sentence pakai to be. Oke, ya pada dasarnya simple present tense ini rumusnya adalah S plus V, subject plus verb, ya, subject plus verb. Alright, nah di sini bisa di Okay, we can't. Okay. Mohon maaf ya, agak susah di sini ternyata sinyalnya. Oke, ya pada dasarnya simple present tense ini terdiri dari subjek dan juga verb, betul. Subjek ini adalah pelaku yang terdiri dari I, you, they, we, he, she, it. That's it. Itu adalah subjek. Dan verb ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Misalnya di sini ada pakai I wake up at 5. Di sini pakai they go to school. And then pakai we discuss in the classroom. And then, oh ini sudah masuk ke she. Ya, jadi tadi ada kalau she kita pakai s ya tambah di sini. She drinks mineral water. Jadi ingat-ingat aja subjek kan tadi ada I, you, they, we, he, she, it. Jadi untuk I, you, they, we tidak suka s, so we cannot add s di belakang verbnya. Kita tidak bisa menambahkan s di belakang verb ya. Makanya tadi di sini ada we discuss, they go, bukan they goes ya.
I wake up, bukan I wakes up, tapi I wake up. Nah, move to she, he, dan it itu ditambahin s. Contohnya di sini, she drinks mineral water. He presents the material. The cat runs fast. Atau it runs fast. Seperti itu. Selanjutnya, untuk simple present tense yang menggunakan to be, ya, subjeknya masih sama, ada I, you, they, we, he, she, it. Ya, to be-nya ada is, am, are, ditambahin objek. Ya, to be di sini fungsinya adalah untuk menggantikan verb sebagai predikatnya. Oke, contohnya di sini. I, to be-nya adalah am, jadi I am a student. I am a freshman, bisa juga I am Joe, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau you, they, we, pakainya to be are. They are staff. We are staff. You are staff. Gitu ya, jadi pakai are. Kalau is pakai am, you, they, we pakainya are, terus move to he, she, it pakainya is. Contohnya di sini ada he is a president, he is Mr. Jokowi, bisa juga she is Taylor Swift, she is it is Cat, it is Marion Jola, and so on. Ya, jadi seperti itu penggunaannya. Nanti akan saya share juga materi PPT-nya ya untuk dipelajari secara mandiri. Habis itu bisa juga di sini my hobby is fishing. Yuk, yang suka fishing siapa di sini? Oke. Yes, terus di sini untuk yang negative sentence ya. Untuk negative sentence, untuk yang pakai verb kita tambahkan don't dan juga does not. Don't dan juga doesn't. Kalau untuk I, you, they, we penggunaannya adalah pakai don't. Kalau he, she, it penggunaannya adalah menggunakan doesn't. Misalnya, I don't remember you. They don't like this. We don't go there. Misalnya seperti itu. Kalau yang he, she, it, misalnya she doesn't run. He doesn't walk. It doesn't like. Ya, so pakainya seperti itu. Oke, nah ini untuk yang pakai to be ya. Tadi penggunaannya masih sama, ada subjek are, you, they, we, dengan to be-nya pun sama, is, am, are, cuma kita tambahin not. Misalnya, I am not Taylor Swift. They are not staff. We are not artists. She is not Taylor Swift. She is not Miss Johanna. He is not Mr. Jokowi. That's it. Itu sebagai contohnya ya, itu sebagai pengantarnya juga untuk materi. Memang agak sedikit tricky kalau kita tidak ketemu ya. Nanti insya Allah sekiranya ada kesempatan kita bisa membahas ini secara langsung ya. Kalian juga bisa menanyakan secara aktif. Nah, untuk tugas kali ini, untuk tugas online class, saya minta kalian untuk membuat descriptive text tentang kota asal kalian. So think about a city and construct the descriptive text. Oke, nanti bisa dikumpulkan melalui tas LDC, bisa dalam bentuk online text atau menggunakan Microsoft Word. Oke, ya. Saya harap semuanya bisa jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tadi agak sedikit error dalam transisi slide-nya. Semoga teman-teman sehat selalu. Bisa juga nanti kalian sambil mempelajari dari buku ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you so much. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya di sesi offline atau barangkali tidak bisa online, tidak apa-apa. Thank you everyone.